Oke, kita lanjut teman-teman. Sebab kedua yaitu valuing corporate debt. Jadi kita gimana menilai dari atau mencarilah nilai dari debt yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi nilai utang perusahaan sama dengan nilai saat ini, yaitu present value dari pokok utang yang dijanjikan pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunganya yang didiskontokan ke masa kini dengan menggunakan tingkat bunga pasar yang diinginkan. Nah ini ya, jadi kita harus nyari present value dari pokoknya sama present value dari bunganya. Nah ini yang teman-teman pelajarin juga di akuntansi ya. Gimana caranya? Kita lihat di selanjutnya. Nah sebelumnya kita harus melihat terminologi dari utang itu sendiri. Jadi ada bagian-bagiannya. Indenture itu seperti the legal agreement between the firm issuing the bond and the bond trustee. Jadi itu seperti kesepakatan dengan antara perusahaan dengan yang menerima bond. Kemudian adalah priority of claim on asset and income. Di sini misalkan ada kasus di mana nanti bondnya nggak bisa dilunasin oleh perusahaan, maka di sini ada cara untuk pelunasannya gimana. Terus ada par value atau nilai dari bond itu sendiri. Kemudian ada maturity and repayment of principal. Terus ada coupon interest rate atau tingkat suku bunga dari kupon itu sendiri. Kemudian ada current yield. Jadi current yield ini rasio annual interest payment itu juga menggambarkan current market price-nya gimana. Jadi current yield itu dalam manajemen keuangan rumusnya annual interest payment per current market price of the bond gitu. Jadi nanti dapat hasilnya itu menjadikan current yield-nya. Kemudian ada call provision, itu ada kemungkinan di mana bisa ada hak lah. Perusahaan itu memilih hak untuk mengambil kembali bond itu sewaktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada conversion feature. Ini bond tadi bisa dikonversi atau diubah ke bentuk lain, bisa jadi ke bentuk saham atau ke bentuk investasi lain. Lanjut. Nah, kita lihat di sini menentukan arus kas pemegang obligasi, yaitu jumlah dan waktu penerimaan bunga dan pokok utang. Annual interest itu berarti par value dikali coupon rate. Ingat ya. Ini contoh soalnya. Bunga tahunan dari obligasi 10 tahun dengan kupon bunga 7%. Nilai nominalnya 1000, berarti annual interestnya kan 0,07 dikali 1000 dapat 70. Obligasi ini akan membayar bunga sebesar 70 tiap tahunnya dan membayar 1000 pada akhir tahun ke-10 gitu. Nah, untuk menghitung nilai dari bond value yang seperti aku bilang tadi, kita harus menghitung present value dari pembayaran bunganya sama present value dari principal amount atau nilai pokoknya. Jadi ntar kedua hasil ini jumlahin baru dapat nilai bond value di saat ini. Nah ini untuk yang menghitung, kita dapat saja berpikir yield to maturity sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai saat ini dari bunga dan pokok utang obligasi yang nilainya sama dengan harga pasar ya. Ini atau effective rate interest lah. Caranya gimana untuk menghitung bond price berdasarkan ini? Itu interest year 1 per 1 tambah YTM dibangkitkan 1, terus selanjutnya sampai ke tahun berapa bond itu habis, dalam berapa tahun. Tapi di akhir ingat dia di atasnya adalah principal ya, karena di akhir tahun yang dikembaliin itu adalah principal amount dari bond itu sendiri atau yang dilunasin. Lanjut. Nah ini soalnya ya. Calculate the yield to maturity on the fourth bond where the bond price rises to $900 holding all other things equal. Kita lihat. Nah ini misalkan purchase price-nya tuh sebesar 900, present value bondnya itu sebesar 900 gini ya. Terus interest payment-nya kan $65 per tahun untuk 11 tahun, dari tahun 1 ke tahun 11. Final payment-nya itu 1000 in year 11 of principal. Nah di sini kita mau mencari berapa sih yield to maturity rate-nya, belum kita ketahuin. Kita lihat. Nah, jadi persamaan kan tadi di sini bond price sama dengan interest year 1 per 1 tambah YTM, terus berarti di sini sampai ke 11. Karena tadi 11 tahun. Nanti bisa teman-teman cari hasilnya, kita dapat
yield to maturity-nya sebesar 7,89%. Terus kita bandingin lah dengan coupon interest rate-nya. Tadi kan coupon interest rate-nya 6,5% nih. 6,5%, sedangkan yield to maturity bond-nya 7,89. Ketika di sini ya, coupon interest rate-nya, coupon rate-nya itu lebih kecil daripada market rate, berarti kondisinya adalah discount. Ya makanya bond ini kita sebut discount bond. Tapi sebaliknya kalau coupon rate-nya lebih besar daripada market rate, berarti namanya premium. Nah, itu premium. Market yield to maturity data secara reguler dilaporkan melalui suatu layanan investor dan disebut dengan istilah credit spread atau spread to treasury bond. Jadi cara lainnya biasanya tuh ada disediakan tabel. Nah gini, tabelnya seperti ini. Jadi misalkan kita mau lihat gimana sih kalau bond yang tingkatnya tuh AA2 terus triple A dalam satu tahun itu berapa yield to maturity rate-nya. Itu udah ada tabelnya masing-masing. Nilai sebaran yang disajikan pada tabel tadi menggambarkan basis poin terhadap US Treasury Security pada jatuh tempo yang sama dengan obligasi perusahaan. Sebagai contoh nih, obligasi perusahaan 30 tahun BA1 BB Plus memiliki sebaran 27 basis poin di atas US Treasury Bond. Oleh karena itu, obligasi perusahaan harus menghasilkan 2,75% di atas 4,56% Treasury Yield, yaitu sebesar 7,31. Kita lihat, nah ini ya. Jadi kan tadi US Treasury Yield-nya sebesar 2,75 nih. Nah, untuk yang spread-nya di BA1 BB Plus selama 30 tahun itu 4,33%. Berarti yield to maturity untuk bond kategori ini itu spread 4,33% ditambah US Treasury yield sebesar 2,76. Berarti nanti yield to maturity rate untuk perusahaan ini sebesar 7,09%. Nah ini kalau di Indonesia kemungkinan ini yang dipakai adalah surat utang negara, SUN dari pemerintah sendiri. Itu kan tergolong risk free rate bond ya. Nah makanya ntar patokannya dari bunga SUN, ntar dilihat per kategori bondnya gimana. Promise versus expected yield to maturity. Hasil perhitungan pada saat jatuh tempo mengasumsikan bahwa kinerja obligasi itu masih sesuai dengan kontrak yang tertera ya. Tapi kan selama obligasi itu memiliki resiko kegagalan, itu berarti belum tentu sama hasilnya. Maka ada kemungkinan hasilnya tidak sama dengan yang diharapkan. Nah, jadi kita mau ngebandingin nih caranya. Contoh, anggaplah suatu obligasi 1 tahun menjanjikan kupon bunga 8% dan memiliki nilai nominal 1000. Asumsikan juga bahwa obligasi tersebut diperdagangkan senilai 850. Berapakah hasil yang dijanjikan saat jatuh tempo? Nah, kalau kondisinya normal itu promise yield to maturity rumusnya interest year pertama tambah principal dibagi bond value dikurang 1. Itu yield to maturity kita sebesar 27,06%. Itu kalau kondisinya berjalan dengan lancar. Tapi kalau nih misalkan di sini ada kemungkinan gagal 40% nih. Itu rumusnya berganti menjadi seperti ini. Interest year 1 tambah principal dibagi bond value dikurang 1. Nah, karena tadi ada kemungkinan gagal 40%, berarti yang ditagih adalah 0,6. Berarti ntar yield to maturity defaultnya 23,76%. Akhirnya yield to maturity akhirnya itu sebesar 6,73%. Caranya gimana? Yaitu ini. Yield to maturity no default dikali kemungkinan berhasil, yield to maturity default dikali kemungkinan defaultnya. Hasilnya kita mendapatkan sebesar 6,73% yield to maturity kita. Jadi lebih berkurang ketimbang ketika nggak ada asumsi gagalnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi sebab ini. Lanjutin di video selanjutnya.